sejahtera dari Tuhan bersama kita. Adapun tema kita hari ini, persahabatan tetap terjaga baik. Persahabatan itu antara kita dengan orang lain di luar diri kita. Persahabatannya luar biasa, melekat, tidak bisa terpisah. Nah, hari ini persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kita akan melihat bahwa Yonatan itu adalah anak seorang raja, padahal Daud bukan. Tetapi persahabatan bisa terjalin dengan baik walaupun berbeda status. Nah, skala minggu dalam situasi apapun harus kita tetap menjaga persahabatan terjaga dengan baik. Maka seiring berjalannya kita bersama maju mencapai tujuan yang sama. Nama Tuhan dimuliakan. Selamat mengikuti ibadah kita sekolah minggu hari ini yang dilayani oleh guru sekolah minggu kita yang hebat dan handal. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus telah memberikan penyertaan Tuhan, karena dapat datang ke ruang yang kudus ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami terfokus pada ibadah kami ini. Biarlah kiranya Engkau juga yang tinggal di ibadah kami ini untuk memelihara kami Tuhan dari awal, pertengahan dan akhir Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sampai dengan selesainya ibadah kami ini nanti Tuhan, Engkau yang berkenan Tuhan di dalam ibadah kami ini dan berkenan tumbuh di dalam hati kami masing-masing. Urapi kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan di hadapan-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara dan bagi orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami selama hidup kami Tuhan. Inilah kami anak-Mu, berdoa melalui perantara anak Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik. Semua bangkit berdiri. Lagunya Segala Puji Syukur.
kembali bertemu lagi di hari ini. Sungguh sangat sukacita sekali kita boleh bertemu pada saat ini ya adik-adik melalui ibadah online kita pada saat ini. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan kisah tentang Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Tema kita pada saat ini adalah mengandalkan kuasa Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-52. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang baik. Kalau pada saat ini Engkau berikan kesempatan kembali untuk bertemu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami seluruhnya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Daud pada saat itu dia sedang menghantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di perkemahan. Nah pada saat Daud mengantarkan makanan itu, dia mendengarkan dari orang-orang bahwa Goliat akan datang berperang melawan bangsa Israel. Goliat bersama dengan pasukan Filistin. Mendengar hal itu, Daud mempunyai niat dan keinginan untuk maju berperang melawan Goliat. Karena dia merasa bahwa Goliat ini sudah melakukan hal-hal yang tidak baik karena menghina Tuhan di dalam hidupnya. Lalu dia pun menyampaikan niatnya ini kepada orang-orang banyak pada saat itu bahwa dia akan maju berperang melawan Goliat dan pasukan Filistin. Kemudian dia pun pergi ke sungai mengambil 5 batu yang halus. Karena pada saat itu dia berpikir kalau dia mengambil 5 batu, jikalau 1 batu nanti tidak kena, masih ada batu yang lain. Lalu dia memasukkan batu tersebut ke sakunya. Dia pergi dengan membawa tongkatnya dan umbannya. Lalu dia pun pergi menjumpai Goliat. Nah, pada saat itu sedang menghadapi orang-orang Israel untuk maju berperang. Lalu ketika Goliat melihat Daud yang hendak berperang kepada dia, dia pun tertawa. Dia menghina Daud karena dia berpikir, apakah Daud anak yang kecil itu yang memiliki tubuh yang kemerah-merahan bisa menghadapi saya, bisa mengalahkan saya? Mana mungkin itu dalam pikiran Goliat. Karena dia melihat Daud hanya membawa tongkat dan umban di tangannya. Lalu Goliat mengatakan kepada Daud, "Datanglah, hadapilah aku. Aku akan mengalahkan engkau dan akan memenggal lehermu, dan tubuhmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang buas di hutan." Nah, adik-adik, mendengar hal itu, Daud tidak kecut hatinya. Dia tidak takut mendengar perkataan Goliat itu. Lalu dia pun datang kepada Goliat.
Dia berkata kepada Goliat bahwa tombakmu, pedang yang engkau pakai, itu tidak akan bisa mengalahkan aku. Aku akan mengalahkanmu dengan mengandalkan nama Tuhan. Aku akan memenggal kepalamu, tubuhmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang buas. Usai mengatakan demikian, lalu Daud pun mengambil batu dari sakunya. Dia memasukkan batu itu kepada umbannya. Dan umban ini dia putar, lalu dia panahkan kepada Goliat. Dan batu itu pun kena dahi Goliat, dan Goliat pun tersungkur di tanah. Melihat hal itu, pasukan Filistin ketakutan. Mereka pun berlari meninggalkan Daud. Karena apa? Karena Goliat telah tersungkur ke tanah. Nah, adik-adik, pada saat ini ketika kita mendengarkan cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang hadir di dalam kehidupan Daud. Daud tidak mempunyai perlengkapan perang seperti yang dimiliki oleh Goliat. Dia hanya menggunakan batu, menggunakan tongkat, dan menggunakan umban untuk mengalahkan Goliat. Tetapi satu hal yang mau kita lihat di dalam kehidupan Daud ketika dia mengalahkan Goliat, Daud yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia sendiri untuk maju berperang melawan Goliat. Daud selalu mengisi hatinya dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia selalu merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu adik-adik, di dalam kehidupan kita semua pada saat ini, tetaplah andalkan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang disembah oleh Daud dahulu adalah Tuhan kita sekarang dan Tuhan kita selama-lamanya. Dia yang akan memberkati kehidupan kita semua. Karena itu, kalau engkau menghadapi bahaya apapun di dalam hidupmu, menghadapi kesulitan apapun di dalam kehidupanmu, ingat, tetap andalkan Tuhan. Jangan takut. Jangan langsung menyerah. Tapi ingat, kuasa Tuhan akan selalu memberkati orang-orang yang selalu rindu akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena itu adik-adik, tetaplah rajin berdoa kepada Tuhan, rajinlah datang ke gereja, rajinlah menghadiri persekutuan sekolah minggu, karena dengan demikian hatimu akan diisi oleh firman Tuhan. Jadilah seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kuasa Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Karena itu percaya, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya dan mendatangkan berkat dan sukacita bagi seluruh anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan kami sekarang
dan selama-lamanya yang akan selalu memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik, kami ajak untuk bangkit berdiri.